Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Nur Zakia dengan NPM 213515515160 dari Prodi Administrasi Publik. Video ini merupakan video presentasi individu sebagai salah satu penugasan mata kuliah Sistem Keuangan Publik yang diampu oleh Ibu Eka Fadila, SIP MA. Dan topik yang saya pilih yaitu salah satu elemen dalam APBN yakni pajak. Sebelum membahas pajak, saya akan membicarakan sedikit mengenai APBN karena seperti yang kita ketahui bahwa pajak merupakan bagian dari APBN. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh DPR. APBN terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Dan yang paling dominan adalah penerimaan pajak. Berikut terdapat data dari APBN terkait penerimaan negara dan belanja negara. Seperti yang tertera di sini, warna biru adalah pendapatan negara dan warna kuning adalah belanja negara. Terlihat bahwa belanja negara lebih tinggi daripada pendapatan negara. Kemudian, berdasarkan data Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia, jumlah pendapatan negara dari APBN tahun 2020 adalah 2.233 triliun yang terdiri dari 1.865 triliun penerimaan pajak, 367 triliun penerimaan bukan pajak, dan 0,5 triliun dari penerimaan hibah. Yang artinya, kontribusi pajak bagi APBN sangat dominan yaitu sebesar 83,54%. Jadi sangat masuk akal jika disebut bahwa pajak adalah tulang punggung pembangunan bangsa. Namun, dalam dunia perpajakan, ada istilah free rider, yaitu mereka yang tidak membayar pajak namun menikmati hasil dari penerimaan pajak tersebut. Berikut ada gambaran siklusnya. Dilihat dari gambar, semua berawal dari pembayaran pajak. Lalu, uang masuk ke kas negara, kemudian menjadi dana APBN. Dan dari APBN tersebut terciptalah fasilitas dan layanan publik seperti transportasi umum dan sebagainya. Nah, jadi free rider ini adalah mereka yang tanpa berkontribusi namun bisa merasakan fasilitas dan layanan publik, entah itu perorangan atau perusahaan-perusahaan. Selanjutnya masuk kita ke pembahasan. Pajak. Pengertian pajak ada dua. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 Nomor 1, pajak adalah kontribusi wajib pajak negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan-keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Rohmat Sumitro SH, menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi, yaitu langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Adapun jenis-jenis pajak terbagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut dan dikelola langsung oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak yang terdiri dari pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, pajak bumi dan bangunan atau PBB, dan bea materai. Yang kedua, pajak daerah, yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintahan daerah yang terdiri dari pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan, kemudian pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, dan pajak iklan. Selanjutnya ada fungsi-fungsi pajak. Yang pertama, fungsi anggaran atau budgeteer. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan-pembangunan negara, negara tentunya membutuhkan biaya. Nah, biaya tersebut diperoleh dari penerimaan pajak. Yang kedua, fungsi mengatur atau regulasi. Selain memiliki fungsi anggaran, pajak juga memiliki fungsi regulasi, yaitu fungsi yang mengatur pertumbuhan ekonomi. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.
Contohnya, dalam rangka menggiring penanaman modal baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Jadi, pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Yang ketiga, fungsi pemerataan atau distribusi. Pajak juga digunakan oleh negara untuk pemerataan kesejahteraan melalui bantuan-bantuan, dana, jaminan kesehatan, dan fasilitas umum. Yang keempat, fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi ini merupakan fungsi untuk menstabilkan perekonomian negara. Salah satunya adalah terkait masalah inflasi ataupun deflasi. Selanjutnya, unsur-unsur pajak. Yang pertama, subjek pajak, yaitu orang pribadi atau badan hukum, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Misalnya pegawai, pengusaha ataupun perusahaan dan badan usaha. Nah, ini termasuk kategori subjek pajak. Yang kedua, objek pajak, yaitu sesuatu yang dikenakan pajak. Misalnya seperti penghasilan seseorang yang melebihi jumlah tertentu. Nah, jika penghasilannya melebihi jumlah tertentu, maka akan dikenai pajak. Contohnya, kendaraan, rumah, atau bangunan. Selanjutnya, tarif pajak, yaitu ketentuan besar kecilnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Contoh, penghasilan neto sampai dengan 50 juta, tarif pajaknya itu 5%. Kemudian penghasilan neto 50 sampai 250 juta dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Kemudian ada prinsip menurut Adam Smith. Yang pertama, prinsip kesamaan atau equity, artinya bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Yang kedua, prinsip kepastian atau certainty. Pajak hendaknya tegas, jelas, dan pasti bagi setiap wajib pajak, sehingga mudah dimengerti oleh mereka yang juga akan memudahkan administrasi pemerintahan sendiri. Yang ketiga, ada prinsip kecocokan atau convenience. Pajak jangan sampai menekan si wajib pajak, sehingga wajib pajak akan dengan senang hati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah. Yang keempat, prinsip ekonomi. Pajak hendaknya menimbulkan kerugian yang minimal, dalam arti jangan sampai biaya pemungutannya lebih besar daripada jumlah penerimaan pajaknya. Selanjutnya ada sistem. Yang pertama, Official Assessment System, yaitu memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Di sistem ini, memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Yang kedua, Self-Assessment System, yaitu memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Jadi di sistem ini, wewenang diberikan kepada wajib pajak untuk menentukan besaran pajak. Yang ketiga, Withholding System, yaitu memberi wewenang kepada pihak ketiga. Di sini bukan pemerintah ataupun wajib pajak yang menentukan besaran pajak yang terutang, itu adalah pihak ketiga. Baik, itulah materi presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.